Koalisi Pers dan Masyarakat Sipil Sumsel dukung kebebasan pers. Ini dikirim kepala babi. Saya sudah anjing disembelih di depan pintu rumah saya. Pada saat kawan-kawan mungkin tahu saya memberitakan siapa pada waktu itu. Jadi menurut saya ancaman-ancaman seperti ini apa yang disampaikan oleh Taufik tadi lumrah. Kalau di Sumsel ini Pak Yudi bukan itu aja, main golok, main pisau, biasa kita menghadapi preman-preman kayak gitu. Yang penting kita faktual, tidak dibuat-buat berita, itu yang penting. Jadi menurut saya kita kompak menekan aparat penegak hukum untuk membongkar ini. Karena apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, ya kita jurnalis terancam dengan saya diancam disiram juta parah gara-gara membuat berita menandatangani NPHD pencairan dana hibah Masjid Sriwijaya, dan itu saya waktu itu masih senang meliput 3 tahun yang lalu ya, dan akhirnya setelah kejadian itu saya tidak mau lagi ke pengadilan beberapa lama, dan waktu itu alhamdulillah dapat semangat dari KOK, dari Kak John juga waktu itu. Gus minta perlindungan, jangan-jangan nanti kalau disiram benar, karena berita SN itu memang semuanya korupsi. Panjatkan syukur alhamdulillah kepada yang kuasa, karena atas kita bisa berada di sini di Remington Hotel. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sebenarnya sudah cukup quorum dari yang diundang. Terima kasih ke Mas Yudi dari Pimret Seribu telah hadir. Kemudian ada Om Anang dari Asosiasi Media Sektor Indonesia AMSI. Lalu ada Pak Jamiko Aji Sumsel, di sebelahnya Om Tewi Taufik Wijaya, ini dari Mongabai praktisi. Lalu di samping itu ada Pak John Heri dari SMSI, kemudian Pak Patoni dari GPP ya, jaringan apa itu? Jaringan Promedia, ada sekitar Promedia. Kemudian ada KOK ini periode 2010 kan ya? Banyak nontonnya. Bukan, di Kabin Pembinaan Wartawan PWI Pusat ya. Jadi beliau ini mewakili 3 periode. Lalu di sana ada Kak Ujang, praktisi juga dari pengen tahu ya, pengen tahu Kak Idri. Lalu ada Ali Goy dari Gandus TV, Joseph Nonesep dari Elmon. Ya, ada lagi mau disebut ya? Mulim dari IT juga. Dan kita juga alhamdulillah kehadiran juga seorang akademisi pemerhati politik, Pak Wakindo Rajo, Pak Wakindo ya? Bagindo Toping. Silakan Pak Wakindo. Jadi alhamdulillah hari ini sebenarnya kita sebagai baik itu organisasi media maupun organisasi wartawan dan juga praktisi, paling tidak kita ingin memberikan semacam rasa solidaritas terhadap media, karena bagaimanapun memang ya media itu ya yang paling itu adalah independensi. Bagaimana kita sudah mengalami dari era perjuangan, dari Orde Baru sampai reformasi dan juga sampai pasca reformasi, banyak cobaan sebenarnya. Memang dulu ada ketika bebas bertanggung jawab di Bredel, setelah 98 tidak ada pemberedaran lagi, tapi ternyata banyak hal-hal tertentu yang membuat pers itu ya independensinya berkurang. Dan terakhir isu yang ada itu sebenarnya kita tidak melihat apakah itu media Tempo
atau media apapun, karena kalau ini nanti akan berlelor, bahkan mungkin nanti akan juga sampai ke daerah, sampai juga ke media-media kita yang ada sekarang ini. Maka paling tidak melalui pertemuan ini kita mencoba menghimpun sikap, pendapat, dan juga nanti barangkali nanti ada semacam rekomendasi dari pertemuan ini, atau mungkin kalau memang nanti kita perlukan membentuk semacam koalisi atau apapun itu namanya, mungkin dari pertemuan itu barangkali kita sepakati itu mungkin yang bisa saya pakai sebagai agenda pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk selanjutnya barangkali bisa kita lanjutkan ke bagaimana pendapat sikap kita terhadap apa yang dilakukan oleh Tempo kemarin. Ada bingkisan, pertama kepala babi, lalu kedua bangkai tikus. Sebenarnya kalau tidak ada hubungannya dengan pemerintah juga tidak menakutkan barangkali ya. Tapi karena ini berhubungan barangkali tidak ada dengan pemerintah, ini yang barangkali membuat semacam teror. Barangkali siapa yang bisa memulai? Ibu hadir tapi dalam perjalanan. Lagi nyetir tadi. Kalau di telepon agak ini dia apa? Dan nyambi tuh. Silakan Pak James Hari itu siapa yang mau mulai kira-kira? Pak Topik. Sesuatu yang apa? Yang terus berulang ya, bukan hanya di pers di Indonesia, juga di khususnya di negara-negara selatan, misalnya di Asia Tenggara atau negara-negara yang dianggap dalam perspektif kapital itu negara-negara ketiga itu selalu persoalannya adalah kebebasan pers. Nah, tapi yang tadi saya sempat diskusi dengan Bang Togar, tapi sebelum mengutip omongan Bang Togar, saya melihat bahwa demokrasi itu bukan hanya menjadi musuh fasisme dalam pengertian militer misalnya, tapi juga menjadi musuh dari kekuatan modal. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa pada saat ini memang sumber daya alam itu sebagian besar memang dikuasai sama negara. Nah, yang menjadi persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam ini itu negara lebih cenderung pada kekuatan modal. Nah, kita perlu melihat background itu, karena saya melihat apa yang dilaporkan Tempo dalam waktu 3,5 bulan tahun terakhir itu banyak mengkritisi semua kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, apakah teror terhadap Tempo ini semata karena kebebasan pers, kebebasan Tempo untuk mengekspresikan, mengkritisi dari kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam ini, ataukah, nah kata Bang Togar tadi menarik juga sih cara membaca di luar struktur itu. Apakah ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasional ini sehingga dia ingin memancing semacam upaya memframing para penguasa. Tapi menurut saya terlepas dari pada itu bahwa ancaman kebebasan pers kali ini itu bukan lagi politik dalam pengertian kekuasaan, tapi sudah politik modal kapital. Jadi apapun yang terjadi bahwa ada kekuatan modal yang merasa terganggu dari apa yang diberitakan sama Tempo. Apakah dibalik saya tidak melihat Tempo kan menjadi sebuah media yang punya citra yang bagus, sudah teruji secara publik, dan juga dia punya dana publik juga kan, dia sudah saya juga termasuk langganan yang 60.000 per bulan kan. Artinya dia tidak mungkin main-main, dia bermain kekuatan modal untuk mengkritisi pemerintahan hari ini. Jadi saya melihat bahwa ini kaitannya dengan teks dan kekuatan modal. Nah,
Tapi kita kan penuh dengan asumsi nih. Karena teror itu tidak disertai tuntutan, tidak disertai statement gitu. Ini juga tidak, makanya ada kecurigaan dari Bang Togar tadi. Kalau dia teror yang di luar itu kan jelas nih, yang bertanggung jawab kelompok A, kelompok B ini tuntutan. Ini terornya nggak jelas, kayak orang iseng mengirimkan, kayak bermain di ini. Tapi yang jelas itu saya melihat memang Tempo dalam beberapa terakhir ini banyak mengkritisi soal pengelolaan sumber daya alam. Karena terakhir ini ya, karena seperti kita ketahui pemerintahan hari ini tidak begitu meneruskan soal transisi energi ya. Ketika Amerika menarik untuk mendukung transisi energi, kayaknya juga Indonesia juga menjadi ragu-ragu. Padahal bisnis kita hari ini sangat kuat terkait dengan transisi energi kotor ke energi bersih. Nah ini juga yang perlu kita lihat, bahwa ini juga bisa mengancam media-media lain yang mungkin kalau kita juga mengkritisi soal kekuatan-kekuatan modal. Saya tidak melihat bahwa aktor-aktor politik hari ini yang lahir dari non-kekuatan modal. Nah, bahkan dengan kebijakan di sebelumnya pemerintahan Jokowi, malah kekuatan-kekuatan sipil itu didorong untuk menguasai sumber daya alam. Ormas disuruh, bahkan kampus sekarang. Nah, ya, artinya semua orang, jangan-jangan 2 tahun yang akan datang, pers juga nanti akan di lembaga pers juga akan didorong untuk dipersilakan untuk mengelola kekayaan alam. Misalnya, ya bisa aja misalnya, ditawari organisasi pers untuk mengelola tambang batu bara atau migas. Nah, jadi itu saya melihat bahwa di balik teror ini sebenarnya ada kepentingan modal. Tapi saya ini masih sebatas ini, ada kekuatan modal di situ. Nah, apakah hanya Tempo? Tampaknya kalau kawan-kawan pers juga tetap menyuarakan itu, kayaknya itu. Bahkan beberapa media juga misalnya itu ada upaya pemboikotan, misalnya di bawah beberapa lembaga negara itu tidak mau diakses beberapa media karena yang terkait dengan sumber daya alam tadi. Itu aja, cuma pandangan semacam ini aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya mungkin sekalian modal ya. Ya. Jadi bukan politik dalam pengertian militer, kekuasaan, tapi ini betul-betul terkait dengan kekuatan modal. Karena aktor politik sampai hari ini semuanya kayaknya sangat terkait dengan kekuatan modal. Saya tidak menemukan aktor yang kejutan-kejutan misalnya. Ya, itu aja. Ya, walaupun dulu pernah berurusan dengan TV juga ya Tempo ya. Ya. Tapi ada TV-nya ya. Ya, Tempo juga kekuatan modal. Ya, mungkin kita bisa dengar dari Kak Oka, silakan Kak Oka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Tempo nih sudah Pak Yampi. Selamat datang Pak Reza dari Tempo. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Aku sampai hari ini belum tahu berita apa sih sebenarnya. Apakah berita pagar laut, ya, atau berita Danantara, atau berita IKN yang kebanjiran, atau RUU TNI. Ya, kita nggak tahu. Atau Ridwan Kamil, ya. Andi Ridwan Kamil. Belum tahu aku berita yang mana yang sebenarnya ada yang kebakaran jenggot. Ya, pemerintah menurut aku agak lamban ya, malah terkesan lebay. Karena salah satu orang pemerintah ngomong babi itu dipanggang, dimasak aja. Ya, satu pernyataan yang sangat melukai sebenarnya bagi kawan-kawan ya. Ya boleh lah kita masak suruh dia makan sebenarnya kan. Kemudian gini, kita sudah punya undang-undang pers, ya, undang-undang nomor 40 itu masih diakui sampai sekarang. Sudah diajarkan dari dulu lah ya, sejak undang-undang itu tahun 40,
20 tahun 99 bahwa protes terhadap PES itu dilakukan bermacam-macam cara penyampaian keberatan, ya, cara penyampaian keberatan masalah. Bisa dengan hak jawab, ya, hak koreksi, ya, hak jawab dan koreksi, atau melaporkan secara pidana atau menggugat secara perdata. Ya, kita tahu bahwa dulu ketika ada tulisan Tempo Tony di Tanah Abang, ya, Tony Winata di Tanah Abang itu digugat, Tempo digugat. Ya, pimretnya siapa dulu lupa saya. Bukan. Yang bukan TW, tapi pimretnya saya lupa. Itu dihukum sempat di pengadilan negeri, ya. Kemudian pengadilan tinggi juga dihukum, di Mahkamah Agung itu dibebaskan, ya. Karena menurut hakim-hakim di Mahkamah Agung, kebebasan pers itu tidak bisa dilarikan dengan bahwa harus digugat seperti ini, ya. Aku juga dulu pernah ada megang, kebetulan menjadi pengacara di Jambi. Jambi Independen digugat juga secara perdata oleh salah satu pengusaha karena tidak senang beritanya. Aku cukup dengan eksepsi absolut saja bahwa pengadilan negeri Jambi itu tidak berwenang mengadili perkara gugatan perdata ini karena tidak pernah diselesaikan melalui undang-undang pers. Jadi urusan semua media itu selesaikan melalui langkah-langkah pers dulu, ya, dari pengaduan ke Dewan Pers, hak jawab dulu digunakan oleh orang yang keberatan oleh tentang pemberitaan. Nah, inilah sekarang ini nggak tahu teror ini dimunculkan lagi, ya, teror dimunculkan seperti tahun orde lama dulu, ya, zaman orde lama teror dimunculkan. Kemudian ya salah satunya ya yang barang-barang yang najis dikirimkan. Kalau kita dulu demo misalnya Jawa sudah bergerak, ITB belum bergerak, ITB dikirimkan pakaian perempuan misalnya, atau UI dikirimkan pakaian perempuan, itu hanya ajakan buat kawan-kawan kok bergerak ya, bergerak. Ya, itu. Nah, ini sekarang untuk memendam itu dikirimin bangkai-bangkai itu. Sebenarnya bangkai-bangkai itu tidak masalah. Kalau dikirimkan bangkai manusia, nah mungkin kita takut juga. Ngantuk nanti di kantor Tempo nanti bangkai manusia itu. Kalau bangkai babi, tikus ya jadi hantu ya apa-apa lah. Ya. Nah, ini sebenarnya ini yang saya lihat negara ini maunya apa sih? Ya. Bahwa kalau kemudian juru bicara negara ngomong bahwa pemerintah tetap konsisten dengan undang-undang pers, tetap mengedepankan tentang pers. Ya, tapi kita lihat pengusutan sampai sekarang kita nggak tahu. Karena ada CCTV di jalan-jalan itu, ya. Kurir segala macam yang antar pesanan itu bisa dilacak itu secara digital. Siapa yang pesan, siapa yang ngirim sebenarnya. Tapi kalau lamban sekali pengusutan ini. Nah, inilah aku bilang bahwa negara kita, pemerintah ini apakah benar-benar masih menjunjung tinggi kebebasan pers, ya? Apakah masih menjunjung tinggi kebebasan pers yang kita agung-agungkan? Kalau enggak, kita balik negara aja lah. Kalau kita enggak, gini aja lah kita, kayak di Turki misalnya. Kalau tidak senang dengan pers, persoalan katakan orang itu usir dari Turki dan dibeli medianya oleh pemerintah Turki. Nah, sistem itu aja kita mau balik sistem apa? Siup lagi, ya kan? Cabut siupnya atau apa? Nah, itu artinya nggak ada guna lagi. Namanya kita misalnya ada penelitian tentang kebebasan pers, tentang tingkat indeks kemerdekaan pers di setiap daerah. Nah, sekarang indeks kemerdekaan pers kita jatuh betul ini dengan adanya daging babi dan daging tikus ini. Jatuh indeks kemerdekaan pers kita di mata dunia. Indonesia termasuk tidak aman lagi. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Kalau di pusat saja sudah dilakukan seperti itu. Kita lihat di Medan, pembunuhan wartawan dibakar, ya, sekeluarga mati, ya, dibakar. Kemudian ya kalau kasus kecil ya bisa dibacok sama macam itu kasus kecil lah. Pribadi lah tidak senang, instansi belum. Dulu ada namanya pemberian penghargaan terhadap institusi pers ini, apa namanya, kemerdekaan pers. PWI pernah buat, ya, PWI zaman Margiono saya bilang ini buat namanya penghargaan. Bukan, nggak ada gerakan apa-apa ya. Jadi penghargaan terhadap namanya kemerdekaan pers. TNI termasuk yang dapat. Ketika mereka diserang berita, TNI menjalankan prosedur pers. Mereka gunakan hak jawab bahwa tidak benar berita ini. Mereka buat hak koreksi, mereka jumpa pers segala macam.
Nah ini mereka dapat penghargaan dulu, termasuk penghargaan, ya dapat penghargaan dari PWI waktu itu karena mereka menjalankan kebebasan pers dengan baik waktu itu. Nah ini kita nggak tahu sekarang ini siapa sih yang bermain di belakang ini. Apakah benar kata si tadi TW tadi ada orang yang punya modal? Apakah misalnya Acong CS misalnya yang menguasai sekarang PIK gitu kan? Acong lah kita anggap namanya kan? Mau Palembang juga kawan itu. Apakah dia yang bermain di situ ataukah ada pihak-pihak lain yang tidak senang? Ya, ataukah karena mungkin PES ini ngutak-ngatik lagi masalah ijazah, ya, atau ngutak-ngatik lagi wapres boneka ini, ya kan? Ya, tapi kita kan tidak tahu. Sampai sekarang saya tidak tahu berita yang mana. Tapi jujur saja bahwa pemerintah harus kembali ke undang-undang PES. Ya, presiden lah yang ngomong atau juru bicara bahwa kita minta semua pihak yang dirugikan oleh PES gunakan jalur-jalur undang-undang PES, yaitu melalui hak jawab, hak koreksi, atau tidak puas membuat pengaduan ke Dewan PES. Jika hasil putusan Dewan PES tidak memuaskan, silakan mengadu secara pidana atau menggugat secara perdata. Nah itu aja kita harapkan langkah-langkah penegakan hukum PES itu dilakukan benar-benar. PES ini juga bukan anti bahwa ketika kami di berita kami salah, PES itu tidak mutlak benar. PES juga ada kepentingan-kepentingan di belakang itu. Ada opini yang masuk, ya kan? Ada juga misal hal-hal lain yang masuk di dalam PES. Tidak murni mungkin kita menegakkan PES sebenarnya. Nah ini juga kami juga siap dikritik bahwa ketika kami salah, ya ketika pemerintahan itu salah, ya juga siap disalah. Ketika PES itu salah, ya PES harus menyatakan menerima. Ketika PES menyatakan Anda salah, berita Anda salah, Anda harus minta maaf, kemudian membuat ralat. Ya PES sudah melakukan juga, siap lakukan itu. Nah inilah menurut saya kami di sama saya jadi ketua, namanya bukan Kabit dulu, ketua bidang pembelaan wartawan. Saya dulu ketua bidang pembelaan wartawan se-Indonesia. Ini kita punya namanya, ada lagi namanya Komite Keselamatan Jurnalis. Ya, Komite Keselamatan Jurnalis ini gabungan dari PWI, SMSI, AJI itu bersatu. Ketika ada kasus PES, ini kelompok ini bersatu namanya KKJ, ya, Komite Keselamatan Jurnalis. Ya, ada di daerah sudah terbentuk. Saya kemarin usulkan di Palembang, tapi ternyata belum cukup siap untuk dibangun di Palembang karena kauistis kita sedikit ya. Ada daerah-daerah yang banyak saling pelanggaran PES-nya, itu mungkin lebih dibutuhkan untuk berdirinya sebuah KKJ. Cukuplah di Jakarta aja dah. Nah jadi cuma kita minta teror ini dihentikan, itu aja lah ya. Teror ini dihentikan, pihak-pihak bermain, dan polisi harus cepat membongkar siapa tersangkanya. Walaupun nanti tersangka itu orang yang disangkakan dijadikan tersangka, terserah. Ya ingat kasus Munir yang menjadi tersangka orang lain juga. Ya kasus Udin yang jadi tersangka orang lain juga. Ya kan? Nggak pernah ketangkap yang namanya aktor. Ya tapi kita berharap bahwa pertama pesan kami dari Palembang, pesan kita dari Palembang, hentikan teror buat seluruh ya media di Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Ya. Dan dari Cica, teman-teman yang di podcast itu kirim salam untuk teman-teman kita semua dan mereka salam untuk teman-teman media di Palembang. Berikutnya tadi menarik ke Kak Okta tadi, juga soal kita ini meraba-raba berita yang mana yang dibikin yang panas ini kan. Nah, kami di internal kawan-kawan di redaksional itu juga masih cari tahu Pak, ini berita yang mana. Tapi memang teman-teman itu sudah mengerucut, tapi belum bisa disebutkan detailnya seperti apa. Tapi mungkin mereka sudah tahu mana yang membuat orang-orang tertentu itu marah dengan pemberitaan Tempo. Tapi belum bisa disebut. Nanti pada waktunya iya mungkin itu. Tapi secara kami yang di lapangan, kita yang lapangan ini juga meraba-raba dalam sebulan terakhir Tempo ke apa mulai dari investigasi
masih sangat memungkinkan. Tapi sekali lagi teman-teman secara resmi di Jakarta itu belum bisa memastikan berita yang mana yang membuat orang-orang tadi marah sehingga mengirimkan kepala babi dan juga tikus. Demikian Ana dan juga Pak Betul. Masih. Aku cuma pengen menyampaikan juga terakhir kali lebih terima di informasi di APSI bahwa ada beberapa kasus yang terkait di raba-raba tadi terkait RUU TNI mengenai banjir Jabodetabek dan kasus korupsi impor BBM. Itu yang masih diterawat, tapi kita masih belum tahu karena terakhir kali itu yang memang investigasi ditayangkan di Tempo Cetak dan ditayangkan di Terus. Terkait hal ini sebenarnya kita yang pelopor atau cak mana di daerah lain selain Jakarta pengennya gitu ya pengennya mas, kalau aku pengennya seluruh Indonesia ini melakukan hal yang serupa sama kita dan menyatakan sikap tegas terhadap pemerintahan bahwa ini dasarkan dari seluruh Indonesia, tidak hanya yang dilakukan oleh Tempo. Dan disiarkan juga tidak hanya Tempo ini saja, maksudnya lembaga ada mengeluarkan dari peralihan pemerintahan itu berikan ke apa? Ini ku baca tadi ada dari LPSK dan dari KKJ itu justru meningkat luar biasa kekerasan terhadap jurnalis ini. Dari survei yang dilakukan itu terdapat 760 jurnalis Indonesia, 24% itu diantaranya mengalami teror dan intimidasi. Artinya bukan hanya Tempo saja yang mengalami itu, tapi memang Tempo ini yang paling wah, yang paling memang disoroti. Bahkan terakhir kali di Malang itu lembaga pers mahasiswa juga kena karena itu. Yang saya harapkan sendiri sih kalau kami dari APSI Sumsel mungkin sepakat dan kawan-kawan harus memberi petisi khusus atau jejak waktu kepada pihak berwajib untuk melakukan penuntasan kasus. Karena kayaknya masa mendapatkan CCTV aja susah gitu kan. Kalau kalian dibaca, mungkin itu aja yang kita desak sama-sama melalui Sumsel dulu lah. Mau mendesak itu harus mempunyai tengah waktu atau tidak sanggup melakukan ya minta kebijakan dari atas saja pecah atau berhentikan, artinya tidak sanggup menangani kasus ini. Mungkin itu yang saya tambahkan. Ya. Terima kasih teman-teman. Moderator juga sudah mengundang saya Yudi dari Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Menarik tadi banyak analisis ya, meskipun tidak spesifik beberapa langsung pada kasusnya, tapi menurut saya layak dipertimbangkan karena kita berharap ini bukan hanya keprihatinan atau soliditas jurnalis dan media menyikapi kasus Tempo saja, tetapi untuk keselamatan jurnalis di seluruh Indonesia. Ada beberapa poin tadi ya, misalnya soal pemberitaan yang apakah ini bisa disimpulkan perlawanan atau ya perlawanan ya dari para pemodal yang merasa terganggu, dan saya rasa itu juga cukup masuk akal ya, masuk akal. Dari berbagai macam dugaan pemberitaan. Jadi disebutkan berbagai macam pemberitaan itu ya nanti akan bermuara juga ke kepentingan modal juga. Ini juga mestinya menjadi keprihatinan media juga, apalagi di Sumatera Selatan yang kita dikenal dengan alamnya, sumber daya alam dan energi juga di Sumatera Selatan. Jangan-jangan dalam kasus yang dihadapi Tempo ini atau tekanan atau intimidasi ini sebenarnya sudah makanan sehari-hari di Sumatera Selatan juga, terutama di berbagai daerah. Berbagai bentuk intimidasinya bisa jadi tekanan dari sisi bisnis ya, maupun penguasa lokal dan sebagainya. Itu sekilas yang saya tangkap tadi di diskusi.
Yang kedua, sepakat bila memang teman-teman bisa menyatukan sikap dari Palembang ini, bisa menghasilkan semacam rekomendasi atau tekanan-tekanan ya. Jadi kita tahu bagaimana tadi disebutkan kasus-kasus yang melibatkan jurnalis, ujungnya seperti apa. Setidaknya ini memberi semacam tekanan pada pihak berwenang untuk ada batas waktunya di kapan harus ya ada paling nggak ada titik terang atau langkah maju ya, dari pihak berwenang. Poin ketiga adalah dari Palembang ini juga saya belum dengar juga ya apakah di daerah lain sudah muncul kegiatan yang serupa, tapi ini rasanya menjadi bagian dari kebersamaan jurnalis dan insan pers seluruh Indonesia. Kalau kita bisa mengajak ya daerah-daerah lain juga menggelar yang serupa ya, atau ada tekanan yang masif dari insan pers seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dari Palembang bisa menginisiasi ini, dan ini saya cukup apresiasi ya dari berbagai macam organisasi yang disampaikan tadi. Teman-teman kompak hadir malam ini untuk suatu momen yang sangat signifikan untuk pers. Saya juga baru belum 2 tahun di sini ya, dan saya lihat ini cukup keren ya teman-teman di media di Palembang. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, saya Miko dari Haji Kota Palembang dan media Hermol Sumsel. Pertama-tama saya perlu apresiasi dulu inisiasi dari Nasir untuk mengumpulkan. Insya Allah rasanya orang-orang yang hadir di sinilah yang mampu setidaknya mengubah pemikiran ya, atau berpengaruh di pers Sumsel. Insya Allah ke depan akan terus begitu, dan lebih spesifik pada diskusi terbatas ini, membaca nasib pers Indonesia ke depan pasca kepala babi dan tikus di Tempo. Dalam pandangan kami itu bisa menimpa siapa saja, termasuk kita di Palembang dan Sumsel secara umum. Berkelindan dengan apa yang disampaikan Kanda Taufik tadi di awal, bahwa motif bisnis, dugaan motif bisnis atau terganggunya bisnis atau terganggunya hal yang berkaitan dengan ekonomi itu sudah terungkap di Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2024. Jadi Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumsel ini tahun 2023 itu kita peringkat 34, tahun 2024 itu kita peringkat 18. Nilainya itu naik walaupun tidak signifikan, tetapi faktor ekonomi itu sangat menentukan untuk di Sumsel. Bisnis. Ancaman dari 3 sebetulnya, ada 3 faktor. Pertama faktor politik, kedua faktor ekonomi, ketiga faktor hukum. Dari 3 faktor yang diuji atau yang dianalisis itu, faktor ekonomi akan lebih menentukan untuk di Provinsi Sumsel untuk kaitan dengan independensi atau kebebasan pers. Karena tadi salah satu contohnya misal kita beriklan dengan pemerintah, woi ngapo berita buruknya nggak mau kasih nih, kamu dapat iklan dari kami. Nah, kalian sudah kami kasih iklan, tapi kok kalian kasih berita itu akhirnya take down berita, akhirnya ini berita atau diperhalus dan seperti itu. Turun sama kerajaan aset dikirim pusat ya dulu mana, dan itu pun yang sempat didiskusikan juga di Komisi Informasi terkait
walaupun tidak terlalu jauh antara kemerdekaan pers dengan kebebasan informasi atau kemerdekaan informasi, faktor ekonomi lagi-lagi jadi penentu. Membaca kasus yang terjadi atau teror yang terjadi dengan kawan-kawan di Tempo, kami pun sebetulnya sepakat bahwa ini tidak lepas dari motif ekonomi atau mengganggu orang-orang yang berkepentingan di lingkup bisnis tersebut. Walaupun ada juga beberapa sebetulnya di pekan tersebut, di pekan teror babi dikirim itu, pembahasan juga Tempo juga lagi kencang-kencangnya bahas berita RUU TNI, sehingga ada dua permasalahan itu yang tadi Bang Reza, saya yakin juga kawan-kawan Tempo sama KKJ sebetulnya sudah tahu pemberitaan mana, walaupun kalau diberitakan tentu akan memberi dampak yang lebih luas lagi, yang khawatirnya mungkin lebih parah lagi. Saya sepakat juga dengan Mas Yudi karena untuk kita mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus ini, mencari tahu, memberikan kepastian hukum, kepastian akan rasa aman bagi kita yang bekerja sebagai insan pers di daerah. Bukan hanya Tempo, lagi-lagi saya bilang, oke, kita bahas Tempo, tapi pers Indonesia bukan tentang Tempo. Pers Indonesia hanya adalah tentang kita semua, tentang bagaimana kita sekarang sedang berjuang di tengah efisiensi iklan berkurang, Mas Yudi. Apalagi yang mau kita andalkan? Secara digital kita sudah bertempur juga habis-habisan dengan banyak konten kreator. Kalau kita mau jualan digital, kita persnya mau makan apa? Sudah makan susah, kita dihancam, nyawa kita terancam. Nyawa terancam. Nah, marah itu, jadi double. Dan artinya paling tidak, kalaupun memang kita sedang dalam masa tadi efisiensi dalam lingkup pekerjaan, kita merasa aman, kita merasa terlindungi sebagai warga negara, begitu juga dengan sebagai insan pers melalui Undang-Undang 4099. Saya pikir itu dulu pembukaan dari saya. Nanti akan berlanjut di diskusi selanjutnya, Kak Nasir. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya sudah agak mengejut tadi ya. Ada ingin mau pernyataan sikap, ada tekanan. Kita dengar dulu ke Kak Jemheri dari organisasi media. Terima kasih. Saya sepakat dengan kawan-kawan. Kita jangan bicara ancaman ini Tempo, tapi kita bicara ancaman ini terhadap jurnalis, terhadap lembaga pers. Aku pikir itu yang lebih ya. Karena begini, Tempo baru ini dikirim kepala babi. Saya sudah anjing disembelih di depan pintu rumah saya. Pada saat kawan-kawan mungkin tahu saya memberitakan siapa pada waktu itu. Jadi menurut saya ancaman-ancaman seperti ini apa yang disampaikan oleh Taufik tadi lumrah. Kalau di Sumsel ini Pak Yudi, bukan itu aja, main golok, main pisau, biasa kita menghadapi preman-preman kayak gitu. Yang penting kita faktual, tidak dibuat-buat berita, itu yang penting. Jadi menurut saya kita kompak menekan aparat penegak hukum untuk membongkar ini. Karena apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, ya kita jurnalis terancam dengan adanya pengiriman kepala babi. Ya saya tidak berpikir ini kapital, tidak berpikir ini penanaman modal. Yang penting saya orang jurnalis, saya wartawan merasa terancam ada media yang dikirim kepala babi. Kan itu yang paling penting. Jadi kita tegas, Sumatera Selatan meminta Kapolri untuk segera mengungkap siapa dalam di belakang ini. So kalau kita melebar, wah ini politiknya kapitalis, oh ini terganggunya pemodal, oh ini pagar laut, oh ini RUU TNI, akhirnya bias, tuntutan kita bias. Jadi kita tegas bahwa kita terancam. Apa yang disampaikan Pak Oka tadi, kalau memang pemberitaan salah silakan, hak jawab. Tidak senang lapor ke Dewan Pers.
lapor pidana, tapi ini tidak digunakan, cuma ancaman kayak gitu. Disampaikan kawan, kalau ini diberitahu bahwa ini dugaan si A akan lebih kencang lagi ancaman, saya pikir saya lebih senang itu. Kita tahu siapa musuh kita. Iya, saya lebih senang itu. Kalau masih ditutupi nantilah ya. Akhirnya beginilah. Sudah seringkali saya di PWI 2 periode sebagai ketua bidang organisasi mendamaikan, tapi mereka damai di belakang. Kita keras-keras, ya kita tidak, ya. Tapi ini yang terjadi di Indonesia. Sehingga apa? PES ditekan. PES selalu ditekan. Apa yang disampaikan? Kalau kita buat berita Pemprov tidak benar, advertorial, aduh, iklan lewat, acara gubernur tidak diundang, wow, kira-kira macam itu, diundang tidak dinyuruh amplop, itu belak-belakan banyak, itu yang terjadi. Bahkan pidato Pak Akub tadi itu penekanan terhadap PES menurut saya. Kalau kamu nak berkawan dengan kami baik-baik buat berita kan begitu. Dan dia tidak melihat PES itu yang menarik yang tidak benar. Pasti tidak benar naik yang menarik. Kalau yang benar itu tidak menarik. Baca judul baik. Baca judul baik. Aku dari awal aku jadi wartawan, dari kacung, tahu persis yang mana. Ketika aku memberitakan Haji Alim dengan Farida Santi, kepala ini 5 juta, Pemda tak berani. Ketika aku memberitakan bocornya gas, meninggalnya berapa orang, dapat data dari Intel Kodam, tidak berani Pemda dengan repel turun tangan. Kita yang tanggung jawab, dia ancam, kan begitu. Jadi ini biasa ini. Kalau menurut saya, kepala babi itu biasa. Kebetulan medianya besar, Tempo, kan begitu. Media saya pada waktu itu jembatan informasi tidak terlalu besar. Bahkan sempat diejek koran tong sampah pada waktu itu. Bahkan media besar ikut memberitakan kita, bukan membela kita. Itu Pak. Alhamdulillah kita sepakat membela Tempo yang sudah besar. Kita sepakat. Dan kita berharap se-Indonesia, kalau cuma Sumsel tidak dilihat orang, tapi se-Indonesia. Coba kita buat jaringan se-Indonesia. Kapan kita akan menyatakan ini? Kemana? Apakah ke Polda Sumsel? Kita sampaikan se-Indonesia. Misalnya hari Rabu jam 7 se-Indonesia kita bergerak. Aku yakin. Geger. Yakin lah. Nah ini, jadi kita ke titik persoalan langsung. Kita tidak usah bicara terlalu panjang bahwa ini begini, analisanya begitu. Saya pikir itu saja. Dan saya perkenalkan ini, saya pilih TPWI Sumsel Pak. Jadi ini pernyataan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Barangkali sudah agak mengerucut ya bahwa mungkin ada pernyataan sikap, kemudian tekanan, rekomendasi, ada batas waktu, dan kemudian menjadi supaya terstruktur bisa se-Indonesia ini barangkali harus ada kita permanen nggak kira, permanen setengah permanen nggak kira-kira, mungkin ada semacam presidium atau apa? Ini mungkin lanjutkan Pak John aja. Ya. Kita demo aja di Polda Sumsel. Buat izin isi demo menyampaikan bahwa wartawan Sumsel minta Polri cepat-cepat mengusut kasus ini biar terungkap. Jadi demo aja kita berapa setengah jam atau menyatakan sikap, mengutung spanduk segala macam. Kapolri masa tidak mampu mengusut kepala babi ini? Ganti aja Kapolri kalau tidak mampu mengusut kepala babi dalam waktu singkat. Itu aja demo kita. Aku rasa geger juga kalau kita dimulai dari Palembang, mulai daerah lain, hampir seluruh Indonesia mengikuti semua. Rasa-rasa teman-teman bisa dikontak kok oleh teman-teman KKJ atau apa. Sebelum Lebaran, sudah bisa. Kalau Lebaran kita harus sholat Id susah, polisi nggak ada lagi juga. Ya. Oke. Tapi yang menarik sebenarnya
yang dari diskusi ini sebetulnya menarik Tempo mempublishingkan persoalan ancaman teror lah terhadap dia. Tapi dari diskusi ini ternyata teror ini sudah berlangsung banyak. Nah, khusus kasus di Sumsel itu teror ini sudah berlangsung sering. Memang ada beberapa strategi, ada yang dilakukan seperti John. Kan tidak semua orang kan punya ilmu kebal John. Ya, ada juga yang ini macam-macam, ada juga terpaksa mendelete apa namanya tuh? Take down misalnya. Tapi artinya fenomena. Tapi yang menarik tadi dari data yang di riset sama Aji tadi, bahwa ternyata kasus kekerasan pada hari ini, teror lah ya, bentuknya teror itu terkait memang yang rankingnya yang terkait dengan kekuatan apa? Ekonomi, modal. Itu yang harus dilakukan. Nah, kekuatan ekonomi ini memang mungkin Bang Togar, saya tidak melihat apakah ini perilaku militer misalnya. Saya tidak melihat ini bukan perilaku militer. Karena kalau teror-teror yang seperti ini, pengalaman, ya, misalnya dari Orde Baru sampai gini, dia akan selalu mengirim orang dulu. Militer itu cenderung dia akan mengirim orang, dia akan melakukan apa? Intimidasi. Bukan, artinya dia melakukan pendekatan apa? Pendekatan dulu persuasif. Dia akan ngomong itu karena sangat sensitif. Kalau militer itu dia mengangkat. Artinya ini saya tidak melihat ini teror yang seperti itu bukan karakternya apa? Militer, tapi nggak tahu kalau bentuk-bentuk yang apa? Baru. Nah, kalau organisasi preman, John punya banyak pengalaman. Preman juga melakukan itu. Jadi preman itu ketika dia melakukan kekerasan, dia sudah tahapan ketiga kan, John? Dia tidak ngirim Pak Babi lagi. Tidak ngirim Pak Babi. Biasanya, tidak. Itu sudah tahapan ketiga. Sudah tahapan ketiga. Dan kalau pengalaman aku di Sumsel dari beberapa kasus kita dari zaman dulu, preman itu juga fairness. Ketika dia melakukan kekerasan itu, orang itu apa? Kenapa John tidak pernah mengalami kekerasan itu? Karena John memang benar-benar benar tanpa motif yang apa? Fakta. Jadi karena aku kan pernah melakukan liputan tentang preman gitu. Jadi preman itu ngabok, wong itu nak kami habis ya. Udah tuh nipu aku, sudah dijual duit masih juga minta ke. Nah itu juga lah. Iya. Kasus seru lah ya. Masih sun. Ya. Tapi kalau itu berita, udah ini udah macam memang kurang ajar itu Pak, duit dimbe masih menang. Nah preman biasanya turun. Iya. Nah tapi kalau dia masih lurus-lurus baik biasanya akan ini. Nah jadi kalau menurut aku benar. Jadi ancaman karena kan kaitan kita hari ini berita-berita yang sangat menarik itu kan terkait dengan sumber daya alam nih. Dengan kaitan dengan sumber daya alam. Nah apa strategi? Memang artinya aku sepakat latar belakangnya itu. Jadi artinya aku juga agak karena jauh jarang silaturahmi misalnya kan. Dan ternyata data-datanya banyak. Apa yang disampaikan kawan Aji tadi, wah itu menarik. Artinya kasus Tempo ini kan kebetulan Tempo media yang sudah memang punya ini muncul, tapi ini juga membuka sih bahwa bukan hanya yang pertama yang terjadi dengan Tempo. Nah jadi apakah penegakan hukum yang tadi itu? Kayaknya penegakan hukum juga harus dilakukan. Artinya ada kaitan dengan keterbukaan informasi. Nah, salah satu yang paling susah kita mengakses data itu justru bisnis. Kita riset data tuh harus bayar 500.000 loh, hanya untuk mengetahui data profil sebuah apa? 750. Sekarang 750. Men-tracking. Karena saya kan sering melakukan, misalnya perusahaan ini punya siapa, itu kita harus mengakses 750.000. Sementara honor satu tulisan itu apa? 20.000. Kan ya kamu kan perkata. Iya. Peluru bapak perkata ya kamu. Iya. 500 Bapak. Tidak. Tekor lah intinya kita. Iya, tekor kan. Jadi tetap artinya liputan-liputan yang khusus itu akibatnya akan menggunakan dana publik atau dana-dana asing. Nah, jadi liputan-liputan misalnya
Nah, jadi yang jadi persoalan, nah sementara kan kawan di daerah misalnya, itu luar biasa menurut aku. Pasukan John itu investigasi ke lapangan itu tidak ada namanya donor di situ. Betul-betul nerobos masuk data, main-main itu. Kalau aku jangan ke lapangan itu John, ada ongkosnya udah, ada apa? Ada hitung-hitungan. Nah, artinya yang sangat terancam itu justru media-media yang di tingkat tanpa lokal, karena dia berhubungan langsung dengan persoalan-persoalan. Nah, apa yang dilaporkan Tempo itu juga hasil riset dari beberapa berita, kemudian dia melakukan verifikasi. Jadi apa yang terjadi dengan teror di Tempo itu sebenarnya gunung es, puncak gunung es dari perusahaan-perusahaan ini. Jadi aku pikir bukan hanya persoalan penegakan hukum, tapi juga ada semacam sikap dari pemerintah. Sikap ini entah lewat kebijakan atau lewat pernyataan politik bahwa dia menjamin kebebasan pers. Nah, itu desakan. Jadi desakannya bukan ke Kapolri tapi ke pemerintah Indonesia. Jadi Prabowo dalam hal ini sebagai presidennya, dia harus memberikan pernyataan bahwa pemerintahan dia menjamin ya kebebasan pers. Kalau soal penegakan hukum ya sampai hari ini kan kacau juga negara ini. Kita butuh negara, tapi kita tidak percaya, banyak publik tidak lagi percaya dengan elemen-elemen itu negara. Jadi secara politik kita mendesak pemerintahan Prabowo dan langkah-langkah hukum itu juga mendesak aparat penegak hukum ya. Nah, Dewan Pers di mana nih? Karena ini kasusnya tidak terbuka, Dewan Pers itu kan tidak punya tidak punya kuasa ya. Dia harus ada case dulu, harus ada pengakuan. Nah itu perlu aku. Jadi ini saran, karena ini terkait dengan state negara. Jadi harus ada desakan juga dengan pemerintahan Prabowo. Ya sebagai kepala negara. Karena semuanya juga harus ada jaminan politik. Rasa nyaman kita bahwa kita bisa motif bahwa kita bekerja itu, bahwa pemerintahan Prabowo ini menjamin kebebasan pers itu. Nah, jadi kita statement kita ini bukan hanya penegakan hukum. Jadi ya kalau Prabowo-nya misalnya polisi, misalnya Prabowo-nya presiden juga, tolong ini ya itu akan berjalan. Itu aja. Ya, mungkin sudah memujuk dari penekanan kepada pemerintah, pada kepolisian dan juga ajakan kepada seluruh warga Indonesia untuk bergerak gitu kan, setuju kan? Dukung kebebasan pers. Untuk kebebasan pers. Ya, untuk kebebasan pers. Langsung. Koalisi pers dan masyarakat sipil Sumsel dukung kebebasan pers. Ayo, ulang ya. 1, 2, 3. Koalisi pers dan masyarakat sipil Sumsel dukung kebebasan pers. Ulang.